Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapak Ibu dan saya boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Itu semua karena kebaikan hati Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat seperti Engkau melihat. Ajar kami untuk percaya seperti apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami inginkan, sekalipun kami belum melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami dengan mata kami, tapi kami mau tetap memegang janji-Mu di dalam hati kami. Kami mau tetap percaya sekalipun mata kami belum melihat, karena kami mau menjadi orang-orang yang hidup dalam iman Tuhan. Sebab kami mau Tuhan, hidup kami bukan tergantung apa yang kami lihat, tapi kami mau tergantung kepada janji firman-Mu. Kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Biarlah pujian dari hati kami boleh mengalir Tuhan pagi hari ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak
terjadi atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas masa depan kita, atas kesehatan kita. Hari ini kita mau tetap memandang kepada Tuhan, bukan kepada keadaan kita. Mari pandang kepada Dia, Dia yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup. Kau sanggup memulihkan segala. Hati kami mau tetap percaya padamu. Kau Allah yang setia, kami punya Allah yang setia.
Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Sungguh hanya puja, puji, syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan, bahkan kesempatan untuk kita masih bisa bertemu, beribadah, ya, melayani dan mengasihi Tuhan lebih lanjut. Tadi sempat dikatakan oleh Bapak Gembala Anda, COVID sudah berjalan 3 tahun. Kita nggak akan pernah ngerti apa yang terjadi, jangankan untuk bulan depan. Untuk besok, untuk 2 jam, 1 jam kemudian kita nggak pernah ngerti. Karena itu adalah rahasia kehidupan dari Tuhan. Tapi setidaknya kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Amin, Anda setuju? Banyak orang yang sudah dipanggil lebih dahulu karena apa? Corona. Tapi sebetulnya, sesungguhnya ada yang lebih menakutkan dari corona itu sendiri. Apa itu Pak Pendeta? Kalau sudah jatuh tempo angsuran Bapak Ibu dan Saudara. Angsuran mobil, angsuran rumah itu rasanya itu jantung kita lebih cepat. Ya, karena ketakutan dan kekhawatiran. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini tiba-tiba kami dari tim Mission Link Center masih diberikan kesempatan, kepercayaan untuk bersama-sama melayani dan mengasihi Tuhan lewat sharing firman Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu dan Saudara, kami tim Mission Link Center masuk pertama kali ada di kota Bali itu tahun 2014. Berarti kalau sampai hari ini sudah berjalan 8 tahun. Tapi karena terpotong pandemi corona, jadi kami 5 tahun. Tadi dikatakan Bapak Gembala kita bahwa kami tiap 6 bulan sekali memang ada pelayanan misi dan sudah 5 pulau yang kita jangkau. Seluruh Kalimantan, kemudian seluruh Sulawesi, lalu pulau yang ketiga yaitu NTT, Kupang sampai Atambua. Kemudian yang keempat kita sudah ada di Bangka Belitung dan pulau yang kelima adalah Pulau Dewata ini. Ya, jadi sudah 5 pulau yang kita singgahi sampai hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kami tidak lelah, kami tetap bersemangat selagi mumpung ada kesempatan. Nah, tim kami sudah diterima dengan baik, diberikan kepercayaan kehormatan oleh Bapak Gembala bersama Ibu Gembala. Tentunya Penatua Majelis Diaken, saya mengucapkan STNK. Apa itu Pak STNK? CC thank you and kamsia, ya. Sampai hari ini kami tetap masih mendapatkan kepercayaan, ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan untuk setiap kita semuanya. Inilah yang dikatakan ujian yang sebenarnya. Ya, selama 3 tahun ini sejak ada pandemi corona ini bisa kelihatan orang Kristen yang sungguh-sungguh yang mana, yang tidak yang mana. Ya, saya ingat pelayanan misi kami yang terakhir itu tahun 2020 bulan Maret. Setelah bulan Februarinya kami ada di kota Anda, Bali. Kemudian 1 bulan kemudian bulan Maret kita ada pelayanan di Kalimantan. Mungkin Anda tahu Kalimantan itu sangat luas sekali, terdiri dari 5 bagian. Ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ya, Kalimantan, saya akan bercerita tentang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu ibu kotanya Palangkaraya, terdiri dari 3 kota besar. Ini Palangkaraya, tengahnya Sampit, ujung yang lain adalah Pangkalan Bun. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tentu Anda pernah mendengarkan setidaknya Bapak Presiden Joko Widodo mewacanakan memindahkan ibu kota Jakarta Raya ke Kalimantan Tengah. Itu tepatnya bukan di Palangkaraya, tetapi non jauh di sana perjalanan masih 8 jam.
ada satu daerah namanya Gunung Mas. Kenapa dinamakan Gunung Mas? Karena mayoritas penduduk di sana itu tambang emas. Nah, sebetulnya akan dipindahkan ke sana, tapi karena sarana prasaranya begitu hancur total dan mungkin tidak memungkinkan, setelah dihitung-hitung akhirnya ibu kota dipindahkan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda, terdiri dari 2 kota besar, Samarinda dan Balikpapan. Betul. Nah, sekarang yang dipilih adalah Kutai Kertanegara. Di satu tempat namanya Penajam. Penajam atau Kutai Kertanegara itu dari ibu kota Kalimantan Timur Samarinda perjalanannya cuma 1 jam. Dekat dan jalannya sudah aspal hot mix. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi yang saya ceritakan ada di Palangkaraya itu kami sudah sampai ke pelosok suku Anak Dalam. Perjalanan dari Palangkaraya 12 jam. Jadi dari Gunung Mas kami masih berjalan masuk lagi 4 jam. Ketemulah Anda tahu seluruh Kalimantan itu sukunya adalah suku Dayak. Nah, di salah satu kota Palangkaraya yang masuk ke dalam 12 jam ini itu masih ada perkampungan suku Anak Dalam yang dimana para wanita orang Dayak itu mendapatkan kehormatan yang lebih kalau telinganya itu semakin panjang. Jadi waktu kami temui di sana ada seorang nenek umurnya 80 tahun, telinganya sudah sampai di lutut. Ya, buat kita mungkin sesuatu yang aneh, tidak lazim, tapi buat mereka itu suatu penghargaan dan penghormatan. Jadi dari telinga yang normal ini mereka sudah lubangi kemudian dimasukkan besi seperti itu. Semakin hari semakin tambah semakin panjang. Ya, dan kami sudah sampai ada di sana untuk mengunjungi mereka. Nah, setelah 3 tahun kami tidak bisa pelayan juga keluar pulau karena kondisi yang tidak memungkinkan. Baru bulan kemarin kami mendapatkan undangan, tapi kami tidak ke Palangkaraya, tapi ke Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Tapi perjalanan kami cukup melelahkan, kurang lebih 11 jam. Masuk ada di satu daerah namanya Desa Semito dan Putusibau. Ya, yang dimana waktu itu terjadi kebakaran hutan karhutla dan lain sebagainya. Dan di sana ini masih sering hujan-hujan, sering banjir. Nah, beberapa hamba-hamba Tuhan di sana sudah rindu dengan kami dan kami pun juga sudah rindu. Sudah cukup lama kami tidak berjumpa dengan kawan-kawan dan sahabat kami. Itu sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan, kemurahan hati Bapak, Ibu Gembala senior kita, Pastor Peter, ya Pak Peter. Saya mau ngomong Petrus Bapak Ibu dan Saudara, tapi takut padahal sama ya. Nah, itu sebabnya seperti biasa mungkin ada di antara Anda yang mungkin merasa bosan kenapa setiap kali kami datang kemari istri saya selalu menjual merchandise atau kenang-kenangan seperti itu atau cenderamata ya. Itu semua kami pergunakan untuk pelayanan misi kami. Kami hanya ingin seperti Paulus. Kolose pasal 3, 7 dan 8. Kami siang dan malam bersusah, berjeripayah, ya, berjuang, bekerja. Sedemikian luar biasa kami tidak mau membebani jemaat. Supaya kami bisa untuk menghidupi diri kami sendiri. Kami juga tidak mempunyai donatur yang tetap. Tetapi Tuhan memelihara dari tahun 2008 sampai hari ini. Berarti sudah 14 tahun kami ada di dalam pelayanan misi. Ya, bos saya atau pimpinan saya adalah Evangelis William C. yang ada di Singapura. Nanti Anda bisa lihat yang ada di internet ya. Baik, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan saya menyaksikan bagaimana dahsyat dan luar biasanya JKI yang ada di tempat ini ya. Tadi Anda lihat merasakan enggak hadirat Tuhan begitu kuatnya ada di tempat ini. Lewat pimpinan pujian kita, WL kita ya, beliau begitu setia. Saya 7:30 sudah ada di tempat ini.
Ya, padahal ibadahnya jam 10. Yang datang baru satu, kembaran saya tadi yang namanya si David ya. Saya sudah botak tapi beliau lebih parah dari saya, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur ternyata ada orang yang lebih menderita dari saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tapi beliau saya perhatikan semakin hari sepertinya semakin ganteng ya. Sekalipun kehilangan rambut. Saya sedang berandai-andai seperti siapa beliau. Oh, ada bintang film Korea Tom Mingse, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, baik, pagi siang hari ini kita akan belajar untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dan kita menutup sebentar lagi tahun 2023 yang mungkin notabene tinggal 1,5 bulan kurang. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di tahun 2023, tahun yang baru. Banyak analisis politik dan lain sebagainya yang mengatakan tahun 2023 bukan tahun yang baik. Tahun baru 2023 tahun yang penuh dengan misteri. Tahun yang penuh dengan kegelapan. Semakin sulit, semakin sukar. Dan itu memang sudah ada di dalam firman Tuhan. Rasanya setiap tahun juga seperti itu. Tapi pimpinan pujian tadi berkata, setiap orang yang selalu disertai oleh Tuhan, yang tangannya selalu dipegang oleh Tuhan, maka dialah pemenang kehidupan ini. Amin. Tidak akan takut, tidak akan khawatir. Karena ada Tuhan. Haleluya. Pagi siang hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Dia pun diberikan mandat kuasa oleh Tuhan untuk membawa umat Israel. Setidaknya 600.000 sampai 2 juta orang. Pergi untuk melewati padang gurun yang tidak mudah perjalanannya. Yang begitu berat perjalanannya. Tetapi ada hal-hal khusus yang Musa minta dari Tuhan. Sehingga dia tidak berjalan sendiri. Dengan kepandaiannya, dengan kehebatannya, dengan kemampuannya. Dia merasa tidak sanggup. Dia merasa enggak bisa jalan sendiri. Melibatkan Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Mungkin hari ini kita sudah tidak melewati padang gurun lagi. Bahkan itu jauh, hanya sebuah angan-angan belaka. Tapi setidaknya padang gurun yang digambarkan Musa dulu, yang pernah dialami oleh Musa itu juga kita alami hari-hari ini. Di zaman now ini hanya mungkin bentuknya beda. Tapi setidaknya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang ada di padang gurun. Kita tahu apa yang ada di padang gurun. Tidak ada kehidupan. Di sana gersang, panas. Tumbuhan yang ada cuma ilalang. Sepanjang yang kita lihat itu cuma pasir dan pasir belaka. Itu seperti kehidupan kita di zaman now sekarang ini. Bagaimana langkah kita untuk masuk di padang gurunnya Tuhan di tahun 2023. Kita akan belajar dari Musa, modal apa saja supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita tetap bisa melewati semuanya itu. Amin. Ayo kita buka. Keluaran 33 ayat 15, 16 dan ayat 17. Judul firman Tuhan tema siang hari ini adalah padang gurun. Di nama Tuhan. Sudah ketemu semua? Keluaran 33, 15 sampai 17. Saya baca 15, Bapak Ibu Saudara baca ayat 16 dan ayat 17 kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Sudah ketemu semua. Katakan bersama dengan saya amin. Yang belum ketemu katakan angel atau angel. Yang tidak bawa Alkitab katakan aman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke.
Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri Tuhan tidak pernah membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu maksudnya dari Mesir. Sekarang ayat 16, saudara, 2, 3. Ayat 17 yang terakhir. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena apa? Karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan di dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia dan beruntung di dalam hidup ini. Nah, mungkin dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita mulai ngerti apa maksud tujuannya. Jadi ada satu dialog, ada satu percakapan antara Musa dengan Tuhan. Ada satu negosiasi antara Musa dengan Tuhan. Karena Musa tahu untuk membawa umat Israel tidak mudah, terlalu berat bagi dia. Ada 3 kunci yang Musa minta sehingga Musa dimampukan oleh Tuhan bisa membawa umat Israel dari negara perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang merdeka, independen, dibebaskan dari perbudakan. 3 hal yang kita temui. Haleluya. Sebelum saya sampai ke sana, saya ingin bertanya dulu kepada Anda semuanya. Menurut Bapak Ibu kekasih Tuhan, berapa lamakah orang-orang Israel menjadi budak ada di Mesir? Ya? Enggak apa-apa, jawab aja cepat. Berapa? 350. Itu Belanda jajah Indonesia ya Bu. 360 tambah 10 katanya. Cepat banter tapi masih salah. Ayo, ada yang bisa memperbaiki? Loh, saya udah tanya Bapak Gembala Anda loh. Pak Gembala, bagaimana dengan situasi keadaan rohani jemaat JKI Pak, yang ada di Sunset Road Kuta ini? Maaf Pak Kris, sekalipun kami 3 tahun ibadah online karena COVID, tapi jemaat saya jemaat yang best the best. Jemaat saya sudah ngelotok Alkitab, sudah khatam Alkitab 7 kali. Bacanya kejadian Wahyu, sampai tengahnya lupa nggak dibuka Bapak Ibu dan Saudara. Berapa lama orang Islam menjadi budak ada di Mesir? Ada di Kejadian, kan Anda sudah baca Kejadian. Iya Pak, 400, kurang tepat Pak. 400, 700. 450. Cincai Siti, ya oke lah. Kelong dikeluarkan, Keluaran 12 ayat 40. Tepatnya 430 tahun. Ya, jadi Daud pernah ngomong, menyindir di dalam Mazmur, umur seorang manusia itu kurang lebih 60. Kalau dia bisa 70 itu anugerah kemurahan Tuhan. Apakah di sini sudah ada yang mencapai 70? Tolong angkat tangan. 70. 60 mungkin menurut saya masih banyak. 70, puji nama Tuhan Bapak. Ada yang 80? Ada yang 80? Ada yang 80 itu bonus dari Tuhan. Ya, anggap saja umur 70 lah. Kalau 430 dibagi 70 berarti 6 generasi kurang lebih itu mereka cuma jadi budak. 430 tahun. 6 generasi.
Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda memang cerdas, siapakah manusia yang paling tua di zaman Alkitab? Ini ada di PL, Perjanjian Lama. Tidak ada di PB. Jadi kalau Anda nyebutnya Petrus, Yohanes, Lukas, sudah pasti salah. Ayub. Ya, Matusalah. Dia dinyatakan manusia paling tua di zamannya. Umurnya berapa, Bu? 969. Betul. Gampang. Dibolak-balik 969. Maaf ya Pak, ini bukan nomor togel. Jadi jangan dipasangi. Saya nggak tanggung jawab. Metusalah dinyatakan orang paling tua sejamannya di umur 969 tahun. Itu baru betul separuh. Separuhnya lagi ayatnya di mana? Ayo. Lu sudah baca Kejadian 7 kali pasti tahu karena ada di Kejadian. Kejadian berapa? Ada yang tahu? Kejadian 5 ayat 27. Ya, puji nama Tuhan. Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Musa mendapatkan anugerah dari Tuhan, diberikan kepercayaan untuk membawa umat Israel dari Mesir perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Pertanyaan saya, alasannya kenapa kok yang dipilih itu Musa di antara 600.000 sampai 2 juta umat Israel? Apakah tidak ada orang pandai, orang pinter, orang jenius yang melebihi daripada Musa? Kenapa Musa yang terpilih? Tentu ada alasannya. Ada yang tahu? Alasannya apa? Oh, nah kalau ini saya berani selonkan uang saya 100.000. Haleluya. Saya berani selonkan uang saya, karena di dompet saya cuma ada 100.000 Bapak Ibu Saudara. Saya nggak berani lebih. Itu pun saya menghitung loh cuma 3. Karena saya juga takut kena Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda bisa pintar jenius, bisa menebak kan hilang uang saya 100.000. Kenapa Musa yang dipilih? Jawabannya buka Bilangan 12 ayat 3. Ya, karena hati Musa paling lembut sejamannya. Sebelum dan setelah Musa tidak ada orang yang selembut seperti Musa. Lembut itu sama dengan rendah hati. Orang yang rendah hati dan rendah diri beda. Sepertinya mirip tapi beda. Kalau rendah hati itu fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita rendah diri itu fokusnya diri sendiri, cenderung sombong. Haleluya. Musa yang dipilih bukan yang lainnya. Karena Musa rendah hati. Kenapa Musa rendah hati? Ini dia. Kunci, 3 kunci yang Musa minta dari Tuhan untuk dimampukan membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama kuncinya ada di ayat 15. Tadi Musa berkata, Tuhan kalau engkau tidak membimbing kami, kalau engkau tidak mengarahkan kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Kunci yang pertama, Musa butuh bimbingan Tuhan. Diarahkan supaya tidak salah arah dan salah tujuan. Padahal kalau kita kilas balik tentang kehidupan Musa, sejak dia bayi dihanyutkan di sungai Nil, ditemukan oleh putri Firaun, dididik, dirawat, sudah bermacam ilmu yang dia dapat. Ilmu filsafat, ilmu tata negara, ilmu perang, ekonomi, dan seabrek-abrek ilmu. Berarti Musa ini orang jenius, orang pandai.
Tetapi dalam hal ini Musa tetap berkata, Tuhan, kalau engkau tidak pernah membimbing, kalau engkau tidak pernah mengarahkan kami, jangan suruh kami keluar. Hebat enggak Musa? Nah, sekarang kita introspeksi diri kita. Sepanjang tahun 2022 mulai 1 Januari sampai hari ini mau tutup tahun ini. Mungkin Anda sedang berusaha, Anda sedang bekerja. Tetapi karena Anda lebih banyak mengandalkan kemampuan sendiri, kehebatan sendiri, tidak pernah melibatkan Tuhan, minta diarahkan, minta dibimbing, maka kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Saya bukakan ayatnya dulu. Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5. Ayat itu berkata, nak, percayalah kepadaku. Jangan bersandar pada apa? Pengertianmu sendiri. Satu lagi, Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepadaku. Percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Sebab antara percaya dan mempercayakan beda. Kita semua tahu percaya kepada Tuhan. Bahkan tadi nyanyian kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi apakah kita sudah sampai pada taraf mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Kalau Anda masih memakai kekuatanmu, kehebatanmu, itu tidak pernah yang namanya kita mempercayakan kepada Tuhan. Haleluya. Tadi 7:30 saya datang, sempat ngobrol, sharing dengan Pak Andrian. Pak Andrian, dia ngomong, Pak, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Terserah Tuhan, apa maunya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Musa, sekalipun pandai, sekalipun hebat, sekalipun jenius, dia tetap mengandalkan Tuhan. Minta untuk diarahkan. Oke? Saya akan masuk lebih jauh lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biasanya bulan-bulan Desember seperti ini, kita seringkali akan mendapatkan firman, khotbah dari Bapak Ibu Gembala kita, dari gembala tamu, pendeta tamu. Akan bercerita tentang 3 orang Majus. Dari negara antah berantah, dia mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan wangsit, telah lahir raja di atas segala raja, raja damai, penyelamat dunia yang bernama Yesus. Di mana? Di di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, emas, mur, dan kemenyan. 3 orang ini mulai berjalan, mulai berangkat dari negaranya di bawah bimbingan Sang Bintang Terang. Nanti Bapak Ibu Saudara pelajari di Matius pasal 2. Di bawah bimbingan Sang Bintang Terang mereka berjalan. Tetapi sampai di tengah-tengah antara Yudea dan Yerusalem, Sang Bintang Terang berhenti. Tetapi 3 orang Majus ini dengan kepandaiannya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya, dia berjalan sendiri. Sudah tidak nurut dengan Sang Bintang Terang. Awalnya taat, awalnya setia, cinta yang mula-mula. Tapi tidak sampai garis finish. Di tengah jalan mereka tidak taat. Akhirnya 3 orang Majus keliru, bukan ke Yudea menemui Yesus, Bayi Yesus, tapi ke Yerusalem ketemu siapa? Herodes. Inilah pangkal dari segala penderitaan. Sekembali 3 orang Majus, Herodes langsung memerintahkan kepada pasukannya,
pergi ke Israel, bunuh semua anak kecil yang berumur di bawah 2 tahun. Sebab akibat dari tidak taat, tidak setia, tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, akhirnya makan korban. Anak-anak Israel yang tidak berdosa di bawah umur 2 tahun dibantai. Begitu saja. Siapa sang bintang terang itu? Yohanes 8:12 buka. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut kepadaku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Amin. Ngerti maksud saya? Kalau Anda ingin berhasil, apapun yang Anda kerjakan, usahakan. Apa saja bentuknya. Di tahun 2023, apa saja status pekerjaan kita. Ayo kita libatkan Tuhan. Jangan pakai kehebatan kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita taat, seringkali kita setia dengan Tuhan. Seringkali kita cinta dengan Tuhan, itu hanya mula-mula saja. Anda mau tahu sebab akibat dari orang yang tidak taat? Saya akan berikan contoh. Tolong dikeluarkan Kejadian pasal 6 ayat 22. Sebelum Kejadian pasal 6, Tuhan ngomong dengan Nuh seperti ini. Nuh, aku kecewa telah menciptakan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kejahatan mereka sudah naik sampai di puncak langit. Tetapi Nuh, karena engkau orang benar satu-satunya, aku membedakan engkau dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Nuh, buat satu bahtera, buat satu perahu, buat satu kapal yang besar di atas bukit, di atas gunung. Berapa panjangnya Bapak Ibu? Berapa? Ya? Berapa panjangnya bahteranya? Ya besar Bu, betul. Memang ini yang gak takut salah ini namanya. 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Anda mau tahu Kejadian pasal 6 ayat 22. Semuanya dilakukan Nuh tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Tidak melenceng, tidak kurang, tidak lebih. Betul? Faktanya seperti itu. Padahal Anda mau tahu Kejadian 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada hujan. Belum ada hujan. Yang ada tetesan-tetesan embun. Ini tambah tidak masuk akal. Kalau buat perahunya di kota kami, di kota saya Semarang, masih masuk akal. Karena kalau hujan banjir. Ini di atas gunung, tidak ada hujan, tetapi Nuh taat melakukannya, tidak kurang, tidak lebih. Hebat. Tetapi kita pelajari lagi. Itu baru di awal, Nuh taat luar biasa. Di perjalanan Nuh tidak taat. Untuk hal yang sulit Nuh taat. Tapi waktu Tuhan ngomong, Nuh, nanti kamu masuk ke dalam bahtera. Kamu dulu sebagai imam, sebagai kepala keluarga, diikuti istrimu, baru anak-anakmu, menantumu. Hanya untuk masuk ke perahu dengan urutan demikian, Nuh tidak taat. Buktinya 7:13. Kejadian 7 ayat 13 ini membuktikan. Haleluya. Nuh tidak taat untuk hal yang sepele. Pada itu juga masuklah Nuh serta siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh dan istri baru tadi Tuhan ngomongnya gimana? Nuh, istri, anak-anak ya Bu ya? Nantu. Tuhan kuciwa.
Untung udah uangnya bukan Kristiawan. Kalau Kristiawan bisa dipencet Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap Tuhan yang maha kasih dan penyayang. Sekalipun Tuhan kuciwa. Tuhan ngomong lagi sama Nuh, ya sudah. Nanti setelah air bah surut 40 hari 40 malam. Tolong ingat Nuh pesanku firmanku. Engkau keluar diikuti istrimu, anak-anak dan menantu. Sekali lagi Nuh tidak taat. Buktinya 8:18. Haleluya. 8:18. Ini dia. Lalu keluar Nuh bersama-sama dengan siapa? Oh, hati-hati ya saudara ya. Mungkin yang lalu Anda cinta mula-mula dengan Tuhan, Anda taat, Anda setia, tapi di pertengahan jalan bisa tidak taat. Dikatakan buka Wahyu pasal 2 ayat 10 yang terakhir C, bagian C. Hanya orang yang setia sampai pada akhirnya yang akan menerima mahkota dan kemuliaan. Sampai tetes darah penghabisan. Kenapa sih? Kok Tuhan mintanya suami, istri, baru anak-anak? Ini bicara tentang keluarga. Sebab keluarga Kristen di mata Tuhan itu sangat penting, sangat berharga. Saya buktikan lagi. Mujizat Yesus yang pertama kali bukan orang lumpuh berjalan. Bukan orang buta melihat. Bukan orang mati bisa dibangkitkan. Mujizat Tuhan yang pertama Yohanes pasal 2. Tentang apa? Perjamuan di Kana. Karena Tuhan sangat amat menghargai yang namanya keutuhan keluarga. Umur Yesus hanya 33,5 tahun kurang lebih. Umur 1 tahun sampai 30 tahun dihabiskan di dalam keluarga. Dia tidak keluar. Baru 3,5 tahun yang terakhir dia melakukan pelayanan kasihnya. Hidupnya berdampak menjadi berkat luar biasa. Cukup 3,5 tahun. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Amin. Saya baru saja dapat berita. Saya baca juga di berita. Ada seorang wanita, mungkin Anda juga pernah baca. Baru ini saja. Namanya Francisca Anggreni, siapa gitu. Panggilannya Francisca Encis. Umurnya 26 tahun dari Yogyakarta. Ada apa dengan Francisca Encis? Di umur yang baru 26 tahun, hidupnya berdampak menjadi berkat luar biasa. 5 tahun sebelum dia meninggal, umur 26, berarti umur 21. Dia berkenalan lewat internet kepada seorang anak muda yang bernama Budi. Mas Budi punya kakak, laki-laki. Dan kakaknya ini Bapak Ibu Saudara karena satu penyakit diabetes mellitus yang sudah begitu parah. Salah satunya kena ginjalnya. Dan dia harus cuci. Apa itu? Bukan cuci ginjal, cuci darah. Seminggu 3 kali. Kemudian si Francisca ini tahu ceritanya. Padahal waktu itu Francisca juga dalam keadaan sakit. Cuma tidak diceritakan sakit apa. Lalu dia ngomong dengan si Budi ini. Dia mau mencangkokkan salah satu ginjalnya. Diberikan kepada kakaknya. Kakaknya yang sudah lemah, yang selama ini juga terbaring tidak berdaya. Dan mereka miskin. Untuk pakai BPJS saja tidak memungkinkan. Akhirnya Francisca memberikan salah satu
karena cuma ginjalnya dia yang cocok. Apakah Francisca meminta imbalan? Padahal kita tahu untuk membeli sebuah ginjal itu paling tidak dibutuhkan ratusan sampai miliar, Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum akhirnya Francisca Encis meninggal, dia tulis satu surat wasiat yang ditujukan kepada mamanya. Setelah Francisca meninggal baru mamanya baca 2 hari kemudian. Anda mau tahu? Mah, tolong setelah aku meninggal, aku akan mendonorkan seluruh organku kepada orang yang membutuhkan. Terutama kornea mataku. Untuk seseorang yang sudah aku kenal. Berikan kepada dia supaya dia bisa melihat keindahan dunia ini. Bukankah dikatakan mata itu adalah jendela hati? Jendela dunia ya Bu ya, bukan jendela hati ya. Loh betul memang. Loh ini saya ngalami sendiri. Saya ini sudah mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nyawane wis disambung, matanya juga sekarang saya ini matanya juga mata sambungan. Diperpanjang sama Tuhan. 1,5 tahun yang lalu saya hampir buta total kanan dan kiri. Kenapa? Karena saya juga salah satu yang punya penyakit diabetes mellitus. Sudah puluhan tahun, 40 tahun. Sejak usia 18 saya sudah dinyatakan diabetes mellitus karena faktor keturunan. Sekarang usia saya 58, berarti sudah berjalan 40 tahun. Saya baru 1,5 tahun yang lalu operasi mata 4 kali. Banyak orang salah ngerti. Paling-paling katarak toh Pak, biasa penyakitnya wong tua. Kalau katarak itu gampang. Pagi dioperasi, siang sore sudah pulang. Tidak perlu nginep. Saya ini namanya pendarahan retina. Retina itu kelopak mata yang bagian paling belakang. Itu ada syaraf-syarafnya. Beberapa syaraf itu putus. Lepas karena tingginya kadar gula. Sehingga mata saya tidak bisa melihat. 4 kali operasi di dokter khusus, di rumah sakit khusus, tapi hanya di Semarang. Sekali operasi 70 juta, jicaptio. Kali papat 280 juta, tambah tetek bengek 20 juta, sampai tio. 300. Untung ada Pak Jokowi, ada program BPJS. Tapi tidak dapat potongan 100%, cuma dapat 50%. Itu pun saya sudah bersyukur. Bayarnya cuma 150 juta. Harus terpaksa jual mobil 1. Saya mau gadekan istri gak berani, takut kualat. Mumpung istri saya ada di luar Bapak Ibu dan Saudara. Mudah-mudahan dia tidak dengar. Bapak Ibu Saudara jangan bocor loh ya. Istri saya itu ketoknya cantik, diem, tapi seperti singa dari Yehuda Bapak Ibu dan Saudara. Hidup saya ini tertekan seperti itu. Mumpung ini saya bisa curhat kepada Anda. Dia mumpung ada di luar. Tolong jangan bocor ya Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Anda tidak percaya, ini buktinya. Setiap kali saya mau makan, saya mesti suntikan yang namanya insulin. Dengan angka 32, itu sudah cukup tinggi. Ini bukan untuk mengobati diabetes. Ini hanya untuk ngeblok supaya gulanya tidak masuk. Saya sudah tidak makan nasi 6 bulan. Terus makannya apa Pak Pendeta? Kembang sama kemenyan. Dulu saya kalau minum obat 15 sehari. 6 pagi, siangnya berapa itu? 4, terus sorenya 6 lagi.
malamnya. Orang yang kena diabetes itu sudah lari kemana-mana. Depannya kelihatannya sehat, dalamnya seperti kuburan. Hipertensi, jantung, mata, ginjal, prostat. Itu biasanya berpengaruh semua. Saking saya hafal minum obat yang 15-16 biji itu setiap hari. Nggak usah pakai air, cukup pakai air ludah masuk. Langsung 5, langsung 8 masuk. Tapi ada seorang ibu minum obat antimo, dimasukkan pisang Ambon yang besar, pisangnya bablas, obatnya tidak masuk. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih mempunyai saudara-saudara yang baik, Bapak Gembala Anda, Pak Chandra, dan mungkin jemaat yang lain yang mendukung kami dalam doa dan memberikan support kepada kami. Itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan, hamba-Mu gak bisa membalas Tuhan. Tapi kiranya Tuhan sendiri yang akan membalaskan berlipat kali ganda. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 9. Berbagilah dengan si miskin. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak akan lari ke sana lagi, sudah. Saya sedang fokus ini kepada masalah yang namanya Musa. Kunci yang pertama, Musa tidak mau berangkat tanpa arahan, tanpa bimbingan dari Tuhan. Betul. Contoh, nanti Anda baca Kejadian pasal 12 sampai 19. Kejadian pasal 12 dimulailah kehidupan daripada Abraham. Sesuai dengan janji Tuhan, Abraham diberkati oleh Tuhan. Jadi kaya, tambah kaya, dan sangat-sangat sebelum dia meninggalkan negerinya Ur Kasdim dan tidak ngerti mau pergi kemana, dia ajak itu keponakannya yang bernama Lot. Ikut, karena Lot ada di dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mau gak mau, bisa tidak bisa, Lot juga kecipratan berkat. Lot juga diberkati oleh Tuhan luar biasa. Gembala mereka sering tengkar. Abraham di Kejadian 13 ngomong, Lot, kita ini masih kerabat, tidak baik kalau ada pertengkaran. Sudah sekarang kamu milih, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot diberi kesempatan lebih dahulu. Padahal Lot cuma keponakan yang numpang, yang ikut. Hebat gak Abraham? Lalu mata Lot memandang yang namanya lembah Yordan. Kata orang Jawa, ijo royo-royo. Kehidupan banyak air ada di sana. Ternaknya tidak akan kekurangan makan, kekurangan minum. Lalu Lot memutuskan mengambil bagian di lembah Yordan. Sepertinya Abraham kecewa. Lot, kata orang Chinese, boceng li, cuma ikut, cuma numpang. Diberi tawaran seperti itu, langsung disikat, langsung diembat. Tetapi Abraham mempunyai iman yang luar biasa. Maka disebut Bapak segala orang beriman. Dia lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pasal 14, 15 dan selanjutnya. Di pasal 16, 17 Tuhan ngomong, Abraham, aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena kota Sodom dan Gomora ada di lembah Yordan. Kejahatannya sudah sampai ke langit. Lalu
Waktu Abraham mendengar rencana Tuhan, Kejadian pasal 18, sekalipun dia sudah dijolimi, dikecewakan sama Lot, dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora, untuk Lot. Dari penawaran 50 orang benar, 40, 30, 20 sampai 5. Tidak ada orang benar. Akhirnya disapu bersih. Kecuali Lot dan istrinya. Tapi karena istrinya tidak taat, selalu melihat ke masa lalu, akhirnya jadi apa, Bu? Tiang bendera. Salah, Bu. Ibu kebanyakan nonton telenovela ini. Jadi tiang garam. Dan Anda mau tahu Kejadian 20-21, keturunannya Lot terkutuk sampai hari ini. Bani Moab dan Amon. Haleluya. Lot fata morgana. Lot kamuflas. Dia hanya melihat keindahan dunia. Dia tertipu, dia terperangkap, dia terperdaya oleh si jahat. Hati-hati. Bagaimana jadinya dengan cerita polisi Irjen Jenderal Polisi Sambo? Salah arah, salah tujuan di dalam hidupnya. Meniti karir dari bawah sampai ada di puncak. Dia lupa akan segalanya. Haleluya. Kalah dengan 3 harta, tahta, wanita. Hancur. Apakah kita akan mau meniru? Kebahagiaan yang semu, kesenangan dunia yang sementara, tapi akibatnya jauh lebih fatal. Ayo kita introspeksi diri hari ini, pagi hari ini. Mumpung kita belum masuk di tahun yang baru. Jangan engkau pernah melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Jangan pernah engkau berupaya sendiri dengan kehebatanmu untuk menaklukkan dunia ini. Tapi minta sama Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam segala sisi kehidupan kita. Amin. Kunci yang kedua. Yang Musa minta ada di ayat 16. Setelah Musa minta dibimbing, diarahkan Tuhan. Dia minta disertai. Tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak mau berjalan. Hidup ini memang berat. Hidup ini memang penuh tantangan. Tapi Tuhan minta supaya kita tidak gampang menyerah dan putus asa. Never give up. Bukankah ada lagu yang berkata, jangan pernah apa? Menyerah. Jangan berputus asa. Langit tidak selalu biru. Jalan tidak selalu tetapi Tuhan menyertai. Ini dia kuncinya. Apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi sepanjang ada penyertaan Tuhan itu sendiri, kita tidak perlu takut. Amin. Amin. Disertai oleh Tuhan. Contoh. Saya punya anak 2. Satu seorang pria, saya menyebutnya pria sejati. Yang kedua laki-laki, saya menyebutnya laki-laki pemberani. Saya cerita tentang anak saya yang kedua, sekarang umur 27, ini cerita 23 tahun yang lalu. Berarti waktu dia berumur 4 tahun yang namanya David. Satu hari David mengajak papanya untuk bermain time zone. Karena waktu itu tahun 2000 belum ada gadget. Belum ada HP smartphone yang seperti sekarang ini. Permainan waktu itu yang masih ngetren adalah time zone salah satunya. Lalu saya bawalah David ke salah satu mall di kota kami. Karena belum ada fasilitas yang namanya apa itu lift. Jadi yang ada itu cuma tangga berjalan eskalator. Kebetulan tempat permainannya di lantai 2.
Waktu saya mau ajak David untuk naik eskalator, saya mau taruh David di sebelah saya. Biar dia merasakan tangga berjalan gak usah capek. Anda mau tahu reaksi David di umur 4 tahun? Pak, David gak mau naik, David takut. Sambil dia merengek sedikit menangis. Pak, David gak mau, takut naik itu. Saya ngomong, loh David, itu cicikmu kok kamu naik semua, enak. Bisa merasakan justru papa kepingin lewat ini gak lewat tangga berjalan supaya kamu bisa naik. Kita gak usah capek. Enggak mau David. Saya bingung. Di usia David yang baru 4 tahun sudah takut. Saya belajar mengedukasi kepada David bagaimana caranya supaya dia tidak mempunyai memori hidupnya ketakutan. Melewati yang namanya eskalator. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Saya ngomong, ya wes kalau David gak mau jalan sendiri, David digendong sama papa. Nah waktu dia ngomong digendong, baru dia mau. Padahal apa beda digendong sama dia, saya berdirikan di sebelah saya. Kita mulai naik tangga 1, kedua, ketiga. Saya sengaja bercerita kepada David mengalihkan memori ketakutannya dia dengan permainan sebentar time zone yang ada di atas. Dia mulai lupa. Di anak tangga yang ke-7 saya taruh David di sebelah saya. Berdiri sendiri di atas eskalator. Tetapi tangannya tidak pernah lepas dari saya. Sampai di atas. Langsung saya ajak ke tempat permainan. Sekarang malah Davidnya ngomong gini. Pak, ternyata naik eskalator enak. Pak, jangan ke sana dulu, kita turun lagi. Jadi dalam berapa menit kita naik turun seperti si ginting. Sinting, gila dan miring. Tapi ya gak apa-apa. Karena saya tahu saya sedang memberikan pelajaran. Saya sedang mengedukasi David supaya memorinya tidak selalu diwarnai dengan ketakut. Itu loh, hidup kita seperti si David hari-hari ini. Kita ini cuma wayang, yang punya hidup itu dalangnya, yang menciptakan. Tapi sering kali kita inginnya lebih sombong, lebih hebat dari yang menciptakan kita. Pikiran kita bukan pikirannya Tuhan. Pikirannya David, bukan pikiran saya. Haleluya. Apakah kita sampai hari ini masih percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Engkau memang belum melihat mukjizat. Engkau belum melihat solusi. Permasalahanmu masih banyak. Kesesakanmu masih penuh sampai hari ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang merindahkan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Contoh. Karena di sini banyak anak muda. Saya memakai penokohan Yusuf. Bagaimana Yusuf mempunyai impian yang sangat luar biasa. Menjadi orang terkenal di negara antah berantah. Tetapi dalam perjalanannya kita tahu berliku-liku, berseo-seo. Jangankan mendekati jadi orang tenar, malah hidupnya dihabiskan ada di dalam penjara. Mau dibunuh, tidak jadi masuk ke sumur tua. Ada di rumah Potifar, menjadi budak. Dikhianati sama istri Potifar, ada di penjara. Yusuf akan berpikir, impianku terlalu jauh. Tetapi Yusuf bukan kita. Yusuf orang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun yang dilewati berliku-liku, terseo-seo. Ini hanya sebagai sarana.
Anda tidak percaya? Ayo saya buktikan. Kejadian 39 ayat yang kedua. Waktu Yusuf ada di kerajaan di kerajaan Potifar. Semua yang dikerjakan, yang diusahakan oleh Yusuf membuahkan hasil. Karena apa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Karena Yusuf, istana Potifar menjadi berhasil. Sampai Potifar ngomong, tidak ada yang tidak aku kuasakan kepadamu Yusuf. Hanya satu hal saja, istriku. Tapi kita tahu berkat pengkhianatan istrinya, Yusuf ada di dalam penjara. Apakah Tuhan meninggalkan narapidana? Apakah Tuhan tidak peduli lagi setelah kita menjadi napi yang hidupnya dibatasi dengan jeruji besi dan tembok? No. Tuhan tetap menyertai dan mengasihi daripada Yusuf sekalipun ada di penjara. Anda tidak percaya, saya bukakan ayatnya. 39:21. 39:21. Sekalipun di dalam penjara, Yusuf tetap dikasihi. Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Anak-anak muda, pesan saya. Engkau jangan mudah frustasi. Engkau jangan mudah untuk putus asa. Raih impianmu yang besar itu. Sepanjang engkau tidak keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, engkau akan mendapatkan apa yang engkau mau. Hidupmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Haleluya. Sepertinya Yusuf kecewa waktu impiannya jauh meleset dari apa yang dia inginkan. Tapi Yusuf bukan orang yang mudah patah semangat. Yusuf tidak menyimpan kemarahan kepada saudara-saudaranya, apalagi kepada Tuhan. Yusuf tidak mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Tapi berapa banyak di antara kita sampai hari ini yang seringkali kepahitan dengan Tuhan. Haleluya. Ada tidak percaya? Saya bukakan ayatnya. Wahyu pasal 8 ayat 11. Wahyu pasal 8 ayat 11. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang yang namanya bintang Absintus. Sebab sepertiga air yang ada di dunia ini sudah menjadi tawar. Haleluya. Hati-hati. Terutama ibu-ibu wanita. Karena kita dilahirkan dengan gender yang berbeda. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki seperti kami, pria. Memutuskan segala sesuatu memakai logika rasio. Sementara wanita memutuskan segala sesuatu memakai perasaan atau hati. Pak, Anda ketahui wanita perasaannya halus tapi mukanya tebel, Pak. Maksud saya bukan tebel gak punya malu, saya bisa gak keluar dari pintu gereja ini. Maksud saya bedal tebaknya begitu. Haleluya. Apa? Jangan menyimpan kepahitan. Karena buku yang saya baca, penyakit-penyakit yang berat lebih banyak dialami oleh seorang wanita. Karena apa? Karena menyimpan kepahitan. Saya baru saja membaca secara tidak langsung satu artikel. Kejadian ini terjadi di Tiongkok, Cina 40 tahun yang lalu. Di sana satu hari ada gempa yang besar menimpa salah satu negara kota yang ada di Cina. Diceritakan ada seorang wanita mempunyai 2 orang anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Dalam keadaan genting seperti itu, si anak dua-duanya kejatuhan reruntuhan daripada gedung rumahnya. Regu penolong mulai datang, tapi keadaan yang begitu berat, kondisi yang sulit. Yang nolong tanya begini, Bu, ini yang mau diselamatkan yang mana?
Kami hanya bisa menyelamatkan salah satu. Mau yang laki-laki atau yang wanita. Apa jawab si mama? Setelah dia berpikir sejenak dia ngomong, tolong anak laki-laki saya diselamatkan. Artinya dia membiarkan anak perempuannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji Tuhan. Rupanya Tuhan masih berpihak kepada anak wanita ini. Ada seorang tentara dari Kanada. Menjadi sukarelawan yang waktu itu ada di Tiongkok. Dan dia menemukan suara, napas, hembusan. Kata-kata orang minta tolong, ternyata si anak wanita putri ini. Entah bagaimana caranya. Akhirnya si anak putri ini bisa diselamatkan. Dan dia hidup. Dibawa oleh tentara ini pulang ke Kanada. Tetapi selentingan dia mendapatkan kabar. Bahwa mamanya mengorbankan dia dan menyelamatkan daripada kakaknya yang laki-laki. Disitulah timbul rasa dendam, rasa benci, rasa amarah yang luar biasa untuk si anak putri ini. Dan dia berjanji, seumur hidupku aku tidak akan mau menemui mamaku lagi. 30 tahun kemudian, setelah si anak remaja wanita ini menjadi dewasa, terjadi kembali gempa di kota itu. Dan dia kebetulan menjadi perawat di sebuah rumah sakit di Kanada. Dan dia memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Karena dia tahu bagaimana trauma kejadian waktu dia juga mengalami itu. Pergi dia. Entah bagaimana ceritanya. Dia dipertemukan kepada kokonya. Kepada kakaknya laki-laki. Mereka saling cerita dan kakaknya yang laki memastikan dia adalah adiknya 30 tahun yang lalu. Yang seharusnya sudah mati. Saking sukacitanya, saking gembiranya. Dibawalah adiknya untuk menemui daripada mamanya. Awalnya adiknya gak mau. Dia sudah berjanji tidak mau. Sudah melupakan mamanya. Karena rasa kepahitan, rasa marah, rasa dendam, rasa sakit hati. Akhirnya bertemu dengan mamanya. Waktu mamanya tahu bahwa itu ternyata anaknya sendiri yang pernah dia korbankan. Si anak mulai protes. Kenapa Ma? Mama begitu tega meninggalkan aku. Mamanya mulai menjawab, aku tidak ada pilihan nak. Harus salah satu yang aku selamatkan. Dan mama minta maaf. Mama hanya bisa menyelamatkan kokomu. Tapi waktu si anak ini tahu di atas meja sembahyang. Itu ternyata si mama itu membuat satu baskom yang diisi dengan air dan diisi dengan tomat-tomat yang bagus yang warnanya merah. Ada sekitar 5 tomat. Setiap hari tomat itu diganti dengan tomat yang baru. Si anak wanita baru ngerti, baru sadar. Dia lamat-lamat masih mengingat memorinya waktu dia mungkin berumur sekitar 4 tahun. Setiap hari si anak ini sukanya makan tomat. Dia baru ngerti sekalipun dia pisah jasadnya dengan mamanya. Tetapi hati nurani seorang ibu tidak akan melupakan anaknya. Si anak akhirnya memeluk mamanya, bertangisan dan minta maaf. Terjadi pemulihan pada hari itu. Coba kalau sampai mereka tidak dipertemukan. Tidak tahu si anak ini setiap hari diberi tomat yang segar oleh mamanya. Maka si anak itu akan menyimpan kepahitan, kemarahan seumur hidupnya. Hati-hati dengan kepahitan demi kepahitan. Contoh Yusuf, dia sepertinya dikorbankan, ditinggalkan, dihancurkan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf orang yang move on, gampang melupakan. Anda tidak percaya? Saya buktikan. Buka Kejadian 45 ayat 12. Waktu zaman kelaparan, Yakub papanya menyuruh saudara untuk memberi bahan makanan ada di Mesir. Apa saudaranya tahu kalau Yusuf sekarang sudah menjadi Perdana Menteri? Hanya 1 tingkat di bawahnya Firaun. Tapi dari kejauhan saudara tahu, ternyata itu adiknya si kecil yang bernama Yusuf yang pernah dia ingin bunuh, dihabisi. Mereka ketakutan akan dibalas.
Mungkin tidak dibunuh, tapi akan dipenjarakan, akan disiksa dan lain sebagainya. Tapi Anda mau tahu apa yang dialami oleh saudara saya waktu bertemu dengan Yusuf? Kejadian 45 ayat 12. Ayat 15, sorry. Kejadian 45 ayat 15. Setelah Yusuf mengetahui saudara-saudara jauh, maka menyongsonglah dia, merangkul mereka, mencium mereka, dan menangisi mereka. Opo tumon kata orang Jawa. Haleluya. Luar biasa. Bisa melepaskan pengampunan. Sekalipun dia sudah dijolimi oleh saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Buka Kejadian 50 ayat 20 tolong. 50 ayat 20. Kalian telah mereka-rekakan, merencanakan yang jahat. Tetapi Tuhanku memberikan yang terbaik untuk hidupku. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, semua dibuat indah pada waktunya. Roma 8:28, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan setiap kebaikan dari masalah yang terjadi di seputar kehidupan kita. Yusuf mengalaminya. Dia justru lewat saudara-saudaranya, dia menjadi perdana menteri. Mungkin hidupmu terseok-seok hari ini. Hidupmu berliku-liku, tajam. Penuh masalah, penuh tantangan hidup, kesesakan hidup. Sesungguhnya Tuhan sedang membawa kita, membuat kita masuk di dalam kemuliaan kepada kemuliaannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya Presiden Afrika Selatan, yang namanya siapa itu? Nelson Mandela. Waktu Nelson Mandela masih menjadi aktivis orang kulit hitam yang namanya apartheid itu kalau tidak salah, perbedaan warna kulit hitam dan kulit putih, dia memperjuangkan sedemikian luar biasa supaya hidup warna kulit hitam bisa setara setingkat dengan kulit putih. Jalannya tidak mudah, berliku-liku, terseok-seok. Sampai karena dia dianggap melawan pemerintah. Dia diambil, dia dipenjara, masuk, keluar penjara selama 27 tahun lamanya. Tidak cuma itu. Setiap hari, setiap saat dia dianiaya, dia disiksa. Kadang kakinya di bawah kepalanya. Kakinya di atas. Kepalanya di bawah, Bu. Saya mau ngomong kepalanya lepas begitu loh, Bu. Kadang dia disetrum. Dan akhirnya dia bebas, merdeka. Dan atas perjuangannya, karena dia mendapat simpati dari masyarakat massa yang ada di sana, dia menjadi presiden. Apakah waktu dia menjadi presiden semuanya lepas, semuanya bebas? Tidak. Itu satu trauma yang panjang buat Nelson Mandela. Hampir setiap malam dia gak pernah bisa tidur dengan lepas tangannya. Karena ingat trauma, kekejaman, aniaya dan lain sebagainya. Sampai satu hari Nelson Mandela menyuruh bawahannya untuk pergi ke beberapa penjara yang pernah dia dulu disekap, dianiaya. Sipir-sipir penjara yang menyiksa dia dicomot, diambili semua. Waktu mereka sudah berhadapan dengan Nelson Mandela, mereka takut, mereka kecut, mereka frustasi. Mereka berpikir inilah akhir daripada hidupku. Pasti Nelson Mandela akan membunuh kami semuanya. Tapi setelah mereka berkumpul, Nelson Mandela berkata seperti ini. Aku memang pernah kau jahati, aku pernah kau zolimi. Begitu rupa kalian memperlakukan aku seperti binatang. Tetapi asal engkau tahu hari ini, siang hari ini, aku tidak akan membalas. Tapi aku melepaskan pengampunan. Aku memberikan pengampunan. Aku belajar untuk melupakan semuanya itu. Apa yang terjadi? Semua sipir penjara bertangisan. Bercucuran air mata sambil mencium kaki daripada Nelson Mandela. Haleluya. Apakah hari ini setelah kita mendengar, menerima firman Tuhan, engkau masih mengalami yang namanya kepahitan, engkau masih dendam, engkau masih iri hati, engkau masih marah kepada sesamamu maupun kepada Tuhan?
Matius 11 ayat 6 berkata, jangan pernah kecewa karena namaku. Hilangkan, lepaskan pengampunan itu. Karena itu akan membuat penderitaan untuk kita. Itu akan menjadi bom waktu. Sedikit demi sedikit kepahitanmu menjadi bom waktu, akan menjadi penyakit dan lain sebagainya. Amin. Yang ketiga, terakhir, 2 menit lagi. Tidak kalah hebatnya, Musa berkata di ayat 17. Setelah Musa minta bimbingan arahan Tuhan, minta disertai oleh Tuhan, Musa juga minta kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Haleluya. Musa minta apa? Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Banyak orang lupa. Engkau bisa berbuat apa saja. Engkau bisa hebat, engkau bisa apapun. Tapi tanpa kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, kadang-kadang kita tidak berhasil. Kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita hancur di tengah jalan. Musa minta dikenal oleh Tuhan. Tidak cuma diketahui, tapi dikenal. Sebab antara tahu dan kenal itu beda. Kita semua tahu Bapak Presiden kita Joko Widodo tahu, tapi kita tidak mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Harus hidup bersama dengan Bapak Jokowi. Bisa ngerti kebiasaannya, agendanya, apa kesenangan dan hobinya. Itu namanya baru orang kenal. Kalau engkau sampai hari ini hanya tahu Tuhan, kasih ya deh lu. Kita harus mengenal pribadinya, manunggal menjadi satu dengan Yesus. Seperti Rasul Paulus contohnya sudah mendapat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Hidupnya manunggal menjadi satu dengan Tuhan. Dia berkata Filipi pasal 3 ayat 7. Bagiku yang dulu itu cuma sampah belaka. Dia bisa membunuh, dia bisa menganiaya, dia bisa menyiksa. Itu cuma sampah. Dialah mempunyai semboyan hidup. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kasihku dengan kasih Kristus? Penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasihku dengan kasih Kristus. Karena hidup Rasul Paulus hanya ditujukan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup yang sekarang aku hidup ini bukan karena melihat, tapi karena rasa percayaku, karena rasa pistiuku kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun sekalipun walaupun manusia jasmaniku merosot dari hari ke hari, tetapi manusia batini aku diperboleh Tuhan dari hari ke hari. Filipi 1:21, hidupku hanya untuk Tuhan, fokusku hanya pada Tuhan, dan mati bagiku adalah sebuah keberuntungan. Amin. Amin. Siapa lagi orang dapat kasih karunia Tuhan? Sakeus. Nanti Anda baca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus ngomong, Sakeus, malam ini juga bisa gak bisa anak manusia menumpang di rumahmu. Karena engkau dan seisi rumahmu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Setelah Sakeus bertemu dengan Tuhan, face to face, ngerti, dapat anugerah apa yang dia lakukan. Dia tidak pelit bin kikir lagi. Tuhan, siapapun yang sudah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Setengah dari hartaku akan aku berikan kepada fakir miskin. Ini orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Tapi kalau ada sampai hari ini kita masih pelit bin kikir, Bapak Ibu dan Saudara, saya meragukan Anda belum ketemu dengan Yesus. Haleluya. Yang terakhir contoh wanita. Yohanes pasal 8, mohon maaf kata saya kasar. Seorang pelacur yang bernama siapa? Maria Mercedes. Salah bu, ibu kebanyakan nonton Telenovela sih. Maria Magdalena. Hidupnya berubah. Tidak pelit lagi. 300 dinar dia persembahkan hanya untuk memberi minyak narwastu. Untuk mengurapi kaki Yesus. Anda mau tahu 300 dinar itu sama dengan upah 1 tahun buruh yang ada di Israel. Dia mengumpulkan dengan menjual tubuhnya hanya untuk berikan kepada Yesus. Tidak cuma uangnya, hidupnya juga dia berikan kepada Yesus.
Sebelum Yesus wafat di salib, semua murid-murid sudah kocar-kacir kecuali ibu-ibu yang ada di sana. Termasuk Maria Magdalena. Ikut menangis. Bahkan Yohanes pasal 20. Pagi-pagi benar Maria Magdalena sudah mengunjungi kubur Yesus. Ingin melihat. Menangis karena kuburan sudah kosong, batunya sudah pindah. Nggak ngerti Maria bahwa Yesus sudah bangkit. Sudah mengalahkan maut. 1 Korintus 15:55. Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu? Ayo siang hari ini 3 hal yang kita minta kepada Tuhan untuk kita masuk di tahun yang baru. Tahun yang berat, tahun yang penuh dengan misteri. Tapi sepanjang engkau minta bimbingan dan arahan dari Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan minta kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melewati itu semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita.